Pak Kosmana terus ayahnya orang mulai. Siapa? Ya, Pak Siap. Dokter. Oke. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam, Pak Damang. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu mahasiswa program Pascasarjana semester 3 kelas C. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua yang mana kita akan masuk pada 3 materi. Yang pertama materi tentang materi kedua di minggu kedua. Yang kedua adalah tentang pembahasan tugas perkuliahan, baik itu dalam rangka UTS UAS dan juga kegiatan dalam eh, pertemuan untuk diskusi. Jadi dimulai minggu depan, Bapak Ibu eh, sudah membagi diri dan sudah ada daftar kelompoknya. Terima kasih kepada ketua kelas. Nanti tiap orang mendapatkan judul yang berbeda masing-masing. Sekali lagi, setiap orang mendapatkan judul yang berbeda masing-masing. Saya coba share screen kepada Bapak Ibu materi kuliah kita dulu. Dari kuliah kita. Hmm, Sudah kelihatan? Ada ya. Tapi bukan ini yang kita maksud. Nah, yang kita maksud yang ini. Ini akan saya share buat Bapak Ibu. Nanti saya kirim di grup ya. Jadi ini adalah materi dari mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Hmm, Ini 0702. Bapak Ibu, kemarin kita membahas tentang pengantar materi konsep dasar ya. Lalu pertemuan 2 sekarang tentang kebijakan penjaminan mutu pendidikan. Ini materi kita yang kedua nih. Nah, pertemuan ketiga, keempat, kelima, kemudian 6, 7, nih ya, 7, lalu 8, nih, 8 UTS, Pak, Bu. Kemudian ada pertemuan ke-9, teknologi dan penjaminan mutu pendidikan. Pertemuan ke-10, inovasi. Pertemuan ke-11, pengembangan sumber daya manusia untuk penjaminan mutu. 11, 12, sampai dengan pertemuan ke-16, yaitu UAS. Nah, pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan ke-15, berarti ada berapa tuh? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 12. Jadi saya minta Pak Kosma kemarin membagi kelompoknya berapa, Pak? 10 ya? Apa berapa kelompok ya? 14, Pak. 14 ya? 14. Nah, yang 14 itu berarti dibagi menjadi 12 saja, Pak. 12. oh, ada 12 kelompok. Kemarin mah 8 ya? 14 Pak Dokter kemarin 14 kelompok. Ini saya belum belum ke bawah nih, belum eh, apa sebutnya di save dar. Ini berarti kelompok 12, 13, 14. Nah, mungkin nanti untuk kelompok 13 dan 14 boleh nanti satu orang masuk Pak ke kelompok 1 sampai dengan 12. Diatur Oh, satu orang. Tuh, ya. Kalau mau sama saya gampang lah. Jadi nanti di kelompok 13 nih Pak Iman Ramdan berarti masuk ke kelompok 1. Ya, Pak. Jadi di apa? Pindah-pindahin lah. Ibu Dewi Kania ke kelompok 2.
Kemudian ibu apa bapak ini? Ibu Rizky ya. Ini ke kelompok Ibu, 3. ibu. Kemudian Ibu Susilawati masuk ke kelompok eh, 4 ya. 4. Nah, ini 5 orang. Lalu kelompok 14-nya ini sama nih pindah ke kelompok 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian di sini pindah ke sini kelompok 6, 7 pindah ke sini. Nah, sampai dengan kelompok 8 nih. Nah, oke. Eh ini ya sudah dibagi kelompoknya. Jadi nanti saya balikkan lagi kepada Pak Posma ya untuk dikembali. Mohon maaf Pak dosen, itu ada yang kelompoknya 3 orang Pak dosen. Oh, ada? Mana Pak? Kelompok 10 ya? Kelompok 10. kelompok 10. Jangan 3 orang dong. Nah, ini Iya kan. minimal 4 orang lah. 5 atau 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4. Maksimalnya di 5 orang Pak. Maksimalnya 5 orang. Oke, ini saya balik lagi nanti kelompoknya ya. Kemudian Bapak Ibu, eh, materi kita itu akan melakukan proses untuk penyusunan artikel. Nah, saya kemarin sudah memberitahu ya Bapak Ibu, untuk pembuatan artikel itu eh, jadi nanti tugas Bapak Ibu ya, tugasnya adalah melakukan presentasi. Oke, presentasi. Presentasi apa? Presentasi dari kelompok. Presentasi kelompok yang tugasnya dikerjakan ini kedua. Setiap mahasiswa mendapatkan tema masing-masing. Oke. Eh, UTS dan UAS dalam bentuk artikel. Publish artikel. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat artikel yang pertama, ketika dipresentasikan, maka Anda UTS-nya sudah dikerjakan, Pak. Tinggal dipublish. Gitu. Nah, tinggal yang UAS. Kalau yang UAS nanti bikin satu lagi. Nanti saya kasih tahu caranya seperti apa. Maka perhatikan baik-baik, jangan sampai ngicep ya, bisa kehilangan fokus, Pak. Bisa lesnan ya, jadi naon itu, nah gitu kan. Bapak Ibu coba lihat. Eh, tugas pertama untuk membuat apa yang namanya eh, UTS itu. Jadi UTS sudah dikerjakan di awal, Pak, yaitu pada saat Bapak Ibu mengerjakan presentasi. Jadi Anda menulis artikelnya berarti Anda sudah UTS. Gitu, ya. Anda bisa lihat nanti ada jurnal namanya jurnal epistemik. Sengaja ini jurnal yang saya kelola. Sudah ada beberapa artikel di sana. Bapak Ibu bisa membacanya baik-baik, ya. Tugasnya ini nih, di sini, Pak. Eh, ini jurnalnya, Pak. Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu, dari mulai sekarang bikin akunnya. Gimana cara bikin akunnya? Gampang. Anda tinggal masuk aja ke YouTube-nya Jurnal Epistemik. Nanti ada di situ pedomannya. Masuk YouTube, YouTube ya. Nah, makanya ini video ini nanti diulang lagi, Pak. Diulang lagi, diulang lagi. Diulang lagi. Nah, di sini tulis registrasi jurnal epistemik. Nah, ada tutorialnya nih.
tutorial cara registrasi dan pembahasan template jurnal epistemik. Nah, di sini ada nih. Tinggal dibaca saja. Gampang lah. Tuh, ya. Di sini ada tutorial register dan submit artikel di jurnal epistemik juga ada. Ada. Ininya jurnal epistemik ya. Nih, baik. Jadi jangan khawatir, semuanya ada tutorialnya. Tenang. Ya. Oke. Lanjut. Apa saja Bapak Ibu? Tugasnya dari mana saja? Ini. Dari mulai pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga itu tema besarnya adalah tentang sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Pertemuan keempat, sistem penjaminan mutu eksternal, SPME. Ini saya sudah buat ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, tiap poin ini itu adalah bagian masing-masing. Contoh nih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dari nomor 1 siapa ya? Lihat lagi di sini. Ini kelompok 1 ada Pak Akmal, Pak Sopyan, Pak Didin, Teh Nur Fadilah, Iman Ramdan. Oke, kita blok ini, masukkan. Berarti ini yang kebagian kelompok 1 nih. Nah, nih kelompok 1. Udah ketemu nih orang-orangnya. Gampang. Tuh, up. Ini ya. Terus, ini kelompok 1 nih. Ya, kelompok 1, kelompok 1 ini. Nih. Nah, apa ini? Nah, nih. Nih, kelompok 1 udah kebagian. Nanti kelompok 2 dan seterusnya adalah pertemuan keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, 8 tidak ada karena UTS. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini adalah materinya sudah disiapkan per orang nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya sudah disiapkan. Ini semua ke lapangan, Pak. Ke lapangan. Ke lapangan itu artinya Anda melakukan riset di sekolah mana terserah. Ya, yang kira-kira memang memungkinkan terjadi. Saya berikan ilustrasi untuk kelompok 1 ini buat minggu depan. Ada Pak Akmal, ada Pak Sopyan, ada Pak Didin, ada Teh Nur Fadilah dengan M. Iman Ramdan. Di sini nomor 1-nya adalah implementasi siklus PPEPP dalam sistem penjaminan mutu internal di sekolah X. Sekolah X-nya yang mana? Anda silakan cari sekolah yang memang memungkinkan mereka menggunakan teknik ini. Saya akan beritahukan bagaimana cara melakukan risetnya. Makanya Bapak Ibu jangan khawatir, semuanya akan dipandu dan dituntun. Kalau ada Bapak Ibu yang tidak ngerti, yang tidak paham, silahkan bertanya. Karena memang tugas saya melayani Bapak Ibu. Contoh nih, Pak Akmal, kebagian nomor 1. Implementasi siklus PPEPP dalam sistem penjaminan mutu internal di sekolah X. Kenapa? Karena memang materi untuk pertemuan ketiga nanti adalah tentang sistem penjaminan mutu internal. Jadi nanti pada saat minggu depan, Pak Akmal, Pak Sopyan, Pak Didin, Ibu Nur Fadilah, dan Pak M. Iman Ramdan melakukan presentasi, nanti mereka melakukan presentasi hasil risetnya masing-masing. Ya, gitu. Contoh Pak Sopyan, kebagian contoh judulnya tantangan dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal di Madrasah Y. Silakan madrasahnya cari di mana, ya, yang kira-kira memang sudah melakukan proses penjaminan mutu internal yang bagus. Dari mana kita bisa tahu mereka melakukan sistem penjaminan yang baik? Bapak Ibu paling gampang lihat akreditasinya. A, B, C, atau unggul. Gitu ya. Kemudian nomor 3, Pak Didin. Peran kepala sekolah dalam mengelola sistem penjaminan mutu internal. Kasusnya di sekolah mana? Disebutkan Pak, di sekolah mana? Jadi nanti Anda mengeksplorasi bagaimana kepala sekolah dalam mengelola sistem penjaminan mutu internal. Makanya saya meminta kepada Bapak Ibu semua, risetnya di tempat yang memang kira-kira bagus kalian, jangan yang biasa-biasa Pak. Ya, jangan sampai sekolah orang we, kunaon sebabna gampang datana. Ya datanya gampang tapi faktanya kalau misalkan tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti apa? Karena di mata kuliah ini kita sedang belajar bagaimana Bapak Ibu itu menjadikan kualitas atau mutu menjadi bagian penting dari sebuah proses pengelolaan pendidikan. Gitu. Makanya saya akan lebih banyak kepada Bapak Ibu melakukan riset-riset ke lapangan untuk mendapatkan data sebagai bahan untuk benchmarking juga, sebagai bahan untuk Bapak Ibu bisa belajar bagaimana sekolah orang lain mengelola pendidikannya sehingga mereka itu berkualitas atau tidak, sehingga Anda memiliki pengalaman, pengetahuan, dan juga mungkin keterampilan, oh saya lawan boga sekolah, atau saya akan nerapin ini di sekolah saya, contohnya gitu Pak. Ya.
Itu untuk pertemuan minggu depan nih. Untuk selanjutnya, pertemuan keempat ini. Ini materinya sudah disiapkan, dan seterusnya sampai dengan pertemuan ke-15. Nah, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, gimana cara bikinnya? Saya tuh can bisa atau can biasa atau belum terbiasa. Oke, ini ada panduan komprehensif untuk mahasiswa. Bagaimana Anda bisa menggunakan penjelasan melakukan riset yang hasilnya akan menjadi artikel ilmiah. Nah, ini saya sudah siapkan ininya, Pak, panduannya, ya. Nah, pertama, Bapak Ibu, Anda harus memahami konsep riset dan artikel ilmiah. Anda harus tahu bahwa riset itu adalah sebuah proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data guna menjawab pertanyaan atau hipotesis tertentu. Nah, artikel ilmiah adalah dokumen yang menyajikan hasil riset. Jadi, sebetulnya artikel ilmiah itu menyajikan hasil riset Anda yang dibuat secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan standar akademik. Dan untuk standar penggunaan penulisannya, Anda harus menggunakan template jurnal epistemik, gitu ya. Artikel ilmiah biasanya terdiri di beberapa bagian utama. Pertama ada judul, kemudian ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Ya, ini. Kemudian, kedua, memilih topik dan merumuskan masalah penelitian. Nah, Bapak Ibu kan sudah saya berikan tuh topiknya tentang materi-materi tadi. Seperti ini yang kelompok 1, implementasi siklus PP-EPP dalam sistem penjaminan mutu internal di sekolah X. Pasti pertanyaan pertamanya, Pak, IPP-EPP itu naon sih? Nah, kan gitu. Pertanyaan itu akan muncul pertama kali nih buat Pak Akmal mungkin ya, pada saat memulai akan melakukan research. Oke, tadi memilih topiknya sudah. Nah, kemudian, nah ini topiknya sudah disiapkan. Lalu setelah itu Bapak Ibu harus merumuskan masalah penelitian dengan jelas. Nanti saya akan berikan contohnya di sini nih. Ya, contoh dalam judul. Nih, Bapak Ibu, berikut adalah cara memaparkan langkah-langkah penelitian berdasarkan judul atau masalah penelitian. Ini contoh judulnya ini. Oke, apa yang harus dilakukan pertama kali? Yang harus pertama dilakukan adalah Bapak Ibu memahami konsep risetnya sudah. Nah, lalu di sini ada nih, jelasin kepada mahasiswa bahwa penelitian ini berfokus pada implementasi siklus PPEPP, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam sistem penjaminan mutu internal. Riset ini bertujuan untuk memahami sejauh mana siklus PPEPP diterapkan di sekolah X, kendala apa yang dihadapi, serta dampaknya terhadap mutu pendidikan. Maka kita breakdown satu-satu. Judulnya ini, abstraknya ini, nanti ya, ini baru perencanaan nih Pak, belum ngapa-ngapain, belum. Lalu merumuskan masalah penelitian. Nah, pertama kali ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan judulnya, maka rumuskan masalahnya. Seperti di sini. Masalahnya adalah, ketika bicara tentang siklus PPEPP tadi, sekolah X menghadapi kendala dalam menerapkan sistem penjaminan mutu internal. Maka pertanyaan penelitiannya, bagaimana implementasi siklus PPEPP di sekolah X? Apa saja kendala yang dihadapi? Kemudian bagaimana dampak penerapan PPP dalam mutu pendidikan di sekolah X. Jadi Bapak Ibu, yang namanya penelitian tidak mungkin tidak ada masalahnya. Penelitian itu harus ada masalahnya dan masalahnya dirumuskan dalam masalah penelitian. Ada perumusan masalah penelitian yang dimunculkan dalam pertanyaan penelitian. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu mencari data di lapangan, pada prinsipnya untuk menjawab 3 ini nih. Karena 3 ini nanti akan menjawab masalah yang besarnya. Sehingga nanti bisa menjawab ini tentang bagaimana implementasi PPP dalam sistem penjaminan mutu internal di sekolah X. Itu. Setelah merumuskan masalahnya, ini merumuskan masalah inilah yang akan menjadi sesuatu yang dicari dan digali dalam wawancara, dalam observasi, dalam studi dokumentasi, Pak. Itu, ya. Nah, di sini ada bahasan merancang proposal penelitian. Ini saya pikir bisa dilaksanakan, bisa tidak. Kalau buat saya sekarang, Bapak Ibu tidak usah menuliskan proposalnya lah, ya. Ini dilewat saja. Tapi Anda harus punya gambaran, kira-kira kalau saya ke lapangan itu mau ngapain, ya. Lalu Bapak Ibu mengumpulkan data. Jelaskan bahwa data akan dikumpulkan melalui teknik ini. Nah, Bapak Ibu, karena kita tidak melakukan proses pencarian data secara kuantitatif, dan Bapak Ibu mendapatkan datanya secara kualitatif, maka teknik pengumpulan datanya adalah 3. 1, observasi, 2, wawancara, 3, dokumentasi. Ini.
Nah, nanti observasi pun akan di breakdown lagi dengan berbagai hal yang kemudian Anda temukan di lapangan. Ingat, observasi itu artinya pengamatan. Oke, wawancara itu adanya tanya jawab antara Bapak Ibu sebagai peneliti dengan narasumber. Kemudian kalau dokumentasi adalah mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan bahan riset Anda. Kalau tentang PPP, PPEPP tadi, berarti laporan mutu harus ada, rencana kerja harus ada, yang ada di sekolah tersebut. Nah, lalu disinilah, nih, ini belum saya jelaskan satu persatu lagi ya, tapi paling tidak gambarannya begini, Pak Ibu. Anda harus punya pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara, dan Anda harus menampilkan hasilnya. Jadi hasilnya itu ditulis, Pak. Ya, hasilnya ditulis. Nanti Bapak Ibu kalau sudah kita mendapatkan datanya, di sini Bapak Ibu perlu diketahui bahwa pada saat Anda mengumpulkan mengumpulkan data dari teknik penelitian ini, dari observasi Anda harus temukan Anda menemukan apa dari observasi. Kemudian dari wawancara Anda menemukan apa. Nah, wawancara itu kan pasti banyak orang yang akan Anda lakukan wawancaranya. Bisa dengan kepala sekolah, ya, kepala sekolah nih, atau dengan satu nih kepala sekolah, dua dengan guru, tiga dengan orang tua, empat dengan siswa. Bapak Ibu dalam penelitian kualitatif, ya, Anda tidak perlu banyak-banyak melakukan riset, cukup satu orang saja. Ini guru mungkin dua orang yang Anda wawancari, ini orang tua murid dua orang, siswa juga dua orang. Ada berapa nih? Hanya ada 7 orang yang Anda lakukan wawancara. Selesai nih. Nah, observasi pertanyaannya, apa yang diobservasi, Pak? Observasi, apa saja yang harus diobservasi? Yang diobservasi adalah, apakah sekolah telah menetapkan itu sesuai dengan standar nasional? Anda pastikan mengamati apakah sekolah secara etis melakukan upaya dalam mencapai mutu. Itu Pak, lihat aja. Pastikan, kelihatan nggak? Contoh, kalau misalkan standar sarana prasarana, sesuai standar nggak? Kalau misal standar pembiayaan, sesuai nggak? Kalau standar pengelolaan, sudah sesuai nggak ada aturannya? Kan yang terlihat saja Pak, yang terlihat. Ya. Setelah wawancara, observasi, wawancara, apa lagi? Studi dokumentasi Pak. Nah ini, studi dokumentasi. Kalau studi dokumentasi, ya pasti berdasarkan apa saja yang harus ada dalam seperti ini nih. Anda menganalisis laporan evaluasi mutu untuk melihat konsistensi dalam siklus PPEPP. Ya, cari dokumennya, tanyakan apakah Anda bisa dipelajari atau tidak. Bapak Ibu, aduh Pak, gitu bisa nggak jawab. Kudu kumaha cara mendapatkan pertanyaan untuk wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu menggunakan AI, Anda bisa nanya ke sana. Contoh Anda menggunakan ChatGPT nih. Ah, ChatGPT. Gimana caranya? Gampang banget, Pak. Nih, judulnya kan ini nih. Nah, set, Anda masuk ke sini. Nah, ke ChatGPT saja. Ini saya pakai ChatGPT yang tidak berbayar ya, yang murah meriah, yang gratisan. Coba kita lihat bagaimana dia menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Halo, saya selalu memulai itu. Wah, kok harus sih? Dari Pak? Tuh, aku ingat dari obrolan sebelumnya lagi nyiapin tugas buat SMP ya. Butuh ide topik atau bantuan untuk merancang tugasnya. Tuh, Pak, apalin, Pak. Tuh, apalagi. Bapak Ibu sudah pernah kan menggunakan ChatGPT? Kita gunakan dalam riset, Pak. Ya. Oke, kalau begitu. Saya mau riset tentang, nah, dapat
kamu berikan saya eh, kisi-kisi eh, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Coba kita tanya, Pak, jawabnya gimana? Tuh, dikasih tahu, Pak, observasinya ngapain? Tuh, Pak, aspek yang diobservasi, instrumen, daftar checklist observasi PPPP, catatan khusus, wawancaranya ini itu. Nah, ini teh penting, Pak, untuk sebagai seorang peneliti itu yang begini tuh penting, Pak. Penting itu sebagai apa? Panduan bahwa ketika dia mau ke lapangan, dia harus punya 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 sesuatu yang dia jadikan sebagai bahan apa yang akan ditanyakan, apa yang diobservasi, itu, Pak. Jadi kalau pertanyaannya, Pak, saya bikin artikel teh gimana sih, Pak? Bikin artikel itu mudah, yang penting Bapak Ibu punya datanya. Datanya dari mana? Ya datanya ketika Bapak Ibu mengambil data di lapangan ini gitu loh. Dengan cara Bapak Ibu menyiapkan dulu alat pengumpul datanya. Seperti ini tuh. Oh, narasumbernya siapa saja tuh. Pertanyaan kuncinya ini itu dikasih tahu Pak pertanyaannya, Pak. Tuh. Oke. Kalau studi dokumentasi ini menganalisis dokumen. Dokumen yang dikajinya ada atau tidak ini. Dianalisis bagaimana tuh seperti ini. Nah, jika ada bagian yang ingin diperdalam, saya ingin kan sudah selesai nih. Ini kan kisi-kisinya ya. Sekarang eh, bantu saya untuk Anda menyiapkan eh, berdasarkan jawaban Anda di atas, bantu saya untuk Anda menyiapkan lembar observasi, lembar wawancara, dan lembar dokumentasi. Dokumentasi. Dan ini yang sebetulnya pentingnya, Pak. Di sini pentingnya sebetulnya. Nih, Bapak Ibu. Dia berikan lembar observasi kayak gini. Tuh, Pak. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam observasi, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam wawancara, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu akan melakukan studi dokumentasi, ada di sini semua Pak, dibuatin Pak. Tuh Pak, ini apa ini? Tuh Pak, ini tinggal digini aja Pak, caranya nih. Ini di apa? Di blok, pindahin ke Word Pak. Nah, ini kan contoh yang pertama nih Pak, lembar observasi. Nah, ini adalah saya pindahkan ke halaman berikutnya, lembar wawancara. Tuh, ini adalah lembar studi dokumentasi. Tuh, nih. Nah, Anda mendapatkan datanya kalau mengisi ini, Pak, di perencanaan. Ini apa saja nih? Eh, saya akan perjelas dia untuk menjelaskan ya. Saya ingin Anda lebih memperjelas bagaimana tentang lembar observasi itu. Tanyain lagi ya, Pak. Jangan jangan khawatir. Dah, lembar observasi aja. Di sini kan ada beri tanda centang yang kayak gimana kan kita belum ngerti, Pak. Nah, lembar observasi sudah diperjelas dengan petunjuk pengisian detail dan silakan periksa. Coba kita lihat. Tuh.
Beri tanda centang pada setiap aspek yang teramati dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tambahkan catatan khusus pada kolom kata tambahan untuk aspek yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ini aspek tambahan ini, di sini apakah ada nggak aspek perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasinya, pengendaliannya, dan lain-lain. Tuh, ini sudah dijelaskan nih. Kita copy nih, Pak. Eh, Masukkan ke sini, Pak. Karena tadi mah tidak pakai penjelasan, ini pakai penjelasan, Pak. Tuh, ada petunjuk pengisian. Tuh. Ada nggak? Ya, ini kan baru satu, Pak. Baru satu. Yaitu baru lembar observasi. Yang ketiga, lembar wawancara. Kita perjelas di sini. Saya ingin Anda memperjelas tentang lembar wawancara tunjuknya, tunjuknya dan petunjuk petunjuknya dan siapa saja dan apa sih di sini teh narasumbernya. Ini kita sedang menyusun apa Pak? Lembar wawancara Pak. Saya ingin Anda memperjelas bagian lembar wawancara petunjuknya dan narasumbernya. Nah, kita lihat Pak, dia akan jawab seperti apa jawabannya. Nah, lembar wawancara sudah diperjelas dengan tambahan petunjuk wawancara dan narasumber yang direkomendasikan. Silakan tinjau. Kita lihat Pak. Nah, wawancaranya tuh. Ini Pak, kita copy. Ini kita copy nih. Set. Oke, pindahin ke sini Pak. Wawancara. Tuh, di sini ada lembar wawancaranya Pak. Ajukan pertanyaan secara terbuka dan beri kesempatan narasumber untuk mencatat secara rinci. Catat jawaban narasumber secara langsung dan lengkap. Jika jawaban kurang jelas, ajukan pertanyaan lanjutan. Narasumber yang direkomendasikan kepala sekolah, ketua tim penjaminan mutu sekolah, guru dan staf, dan siswa. Ini pertanyaannya, dan Anda harus menuliskan jawabannya di sini, Pak. Kalau misalkan pertanyaannya kepada kepala sekolah, berarti di sini Anda tuliskan narasumbernya kepala sekolah, satu file. Nanti kalau untuk ketua tim penjaminan mutu sekolah, satu lagi gitu. Jadi nanti pertanyaannya sama, nanti jawabannya kan bisa beda-beda, Pak. Contoh ini pertanyaan untuk kepala sekolah. Oke, ini kita kopikan, kemudian pindahin ke sini, Pak. Ini kan catatan tambahannya ya. Anggap saja sini nih. Tuh, ya. Oke, nah kita lihat nomor duanya. Catatan wawancara dengan siapa? Yang keduanya, ketua tim penjaminan mutu sekolah. Ada nggak? Pak, kalau bagaimana? Kalau nggak ada, ya berarti Anda cari siapa yang ada di sana yang punya tim penjaminannya. Tuh, Pak. Tuh. Lalu, dengan siapa lagi? Guru dan staf untuk memberikan perspektif pelaksanaan kendalanya. Berarti ini di copy pertanyaannya yang sama. Di sini Anda tuliskan, di sini eh, dengan guru, Pak. Guru satu orang boleh, dua orang boleh, terserah. Ya. Ini untuk guru. Pertanyaan wawancara untuk guru. Pertanyaannya sama, Pak. Nah, sini staff. Ganti aja Pak ini. Nah, kemudian kalau misalkan siswa diperlukan, boleh silakan Anda tulis di sini siswa. Tuh, Pak. Ini pertanyaan yang sama semua. Tuh, ini baru dua nih.
yaitu lembar wawancara. Sorry. Di sini tadi apa? Lembar observasi. Oke, heading satu. Kemudian lembar wawancara, heading satu lagi. Dokumentasi. Dan ada lagi yang ketiga adalah ini nih, lembar studi dokumentasi. Ini studi dokumentasi belum kita minta penjelasannya, Pak. Kita minta ke dia untuk menjelaskan. Sini. Saya ingin Anda, terus saya ingin Anda memperjelas tentang lembar studi dokumentasi. Petunjuknya, petunjuknya, dan lain-lainnya. Dan saya mudah menggunakan lembar studi dokumentasi tersebut. Nanti dia akan lakukan revisi. Bapak Ibu yang selama ini mungkin belum terbiasa menggunakan AI, saran saya mulailah untuk menggunakan AI dalam kegiatan perkuliahan. Tapi ingat, AI digunakan sebagai co-pilot, Bapak Ibu sebagai pilotnya. Jadi jangan di apa dijajah oleh ChatGPT ya. Tapi dia kita gunakan justru untuk mempermudah kita saja, menambah insight, menambah cara dia mempermudah proses penyusunan supaya lebih sistematis dan seterusnya. Oke, ini sudah diperjelas katanya nih. Coba kita lihat lembar ininya Pak, lembar apanya? Lembar studi dokumentasinya. Pak. Oke, tuh saya copy, masukkan lagi ke sini. Nih, nih. Oh, kita hapus. Nah, tanggal berapa-berapanya? Apa dokumen yang dikajinya? Kan banyak dokumennya, Pak. Ini contoh dokumen yang pertama adalah dokumen tadi teh apa teh? Di sini nih. Dokumen tadi itu katanya ini Kak, dokumen yang dikaji kan banyak nih. Nah, set 4, kopikan. Ini pindahin ke sini. Ini kan baru satu nih. Tek. Nah, ini Pak, ini di copy. Set ya. Kalau Bapak Ibu bisa ngikutin saya, nuhun. Kalau belum nanti lihat videonya aja, Pak. Nah, ini dihapus. Kemudian kalau yang kedua, nanti kita hapus yang keduanya. Ini semuanya kan ada 5 ya. Ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Oke. Nah, ini tadi kan yang pertama yang dimunculkan yang ini nih. Saya berikan tanda kuning. Yang ini karena yang nomor satunya sudah, tinggal nomor duanya kan dihapus. Ini dihapus ke bawah. Oh 4 ya, bukan 5. Berarti rencana strategis dokumen. Dan ini tenstra ini dihapus. Nanti laporan. Nah, ini berarti dihapus. Nah, kemudian ini yang keduanya sudah, ketiga, tinggal keempat. Nah, ini dihapus. Nah, yang kelima, yang dihapus semua. Ini ditandain. Nah, oh, dokumennya udah ketemu, Pak. Dokumen-dokumen baru dokumentasi. Saya mau berikan tanda aja di sini deh. Nah, ininya heading 2. Iya. Nah, terus ini B. Heading 2. Nah, ini yang menjadi telahnya yang C. Heading 2 dulu. C. Oh. Kemudian ini heading 4. Heading 2, sorry. Nomor 4. D. Dia nomor 5-nya ini. Heading 2. E. Tuh. Oke.
Nah, jadi Bapak Ibu bisa kebayang nggak? Wah, mendingan Pak, untuk mendapatkan data kita melakukan riset saja, itu persiapannya kayak begini. Betul, Pak. Jadi sebenarnya yang masih banyak belum dipahami oleh rekan-rekan kita, terutama begini Bapak Ibu, kenapa saya mulai memberikan tugas ini kepada Bapak Ibu? Sederhana sebetulnya. Ini adalah latihan Bapak Ibu nanti sebelum masuk tesis, Pak. Karena pada akhirnya nanti Bapak Ibu akan nyusun tesis, Bapak Ibu akan mengambil data di lapangan, berarti Bapak Ibu akan berinteraksi untuk bisa mendapatkan data itu. Latihannya kapan? Yuk, lagi kuliah orang latihan lah. Sebelum nanti lu bener dilakukan. Emang itu bener gitu, Pak? Bener ya, oke, kan latihan ya, Pak. Ya, oke, lanjut. Apa lagi ya? Berarti Bapak Ibu sekarang sudah punya apa? Sudah punya instrumennya, Pak. Sudah punya alat untuk mengumpulkan data di lapangan, yaitu berupa ini nih. Tinggal Bapak Ibu ke lapangannya, cari data-data ini. Dalam waktu 1, 2, 3 hari inilah, ya. Semuanya dikerjakan dari mulai sekarang aja, Pak. Jangan diingkengke, Pak. Mumpung sekolahnya kan baru masuk, Pak. Hari Senin kan baru masuk ya. Nah, ini. Terus nanti kalau sudah Bapak Ibu punya datanya lengkap, nah masuk ke sini Pak, penjelasan berikutnya dari pembahasan kita di sini nih. Ini kan baru mengumpulkan datanya nih, mengamati prosesnya tuh ya. Terus menganalisis data. Nah, ini Pak yang biasanya rada repot-repot itu ya yang beginian nih. Apa? Panduan menganalisis data di lapangan. Kan kita akan menyusun sebuah artikel jurnal. Tapi Bapak Ibu harus ingat, mohon di-highlight omongan saya. Bapak Ibu ke lapangannya 1 kali, tapi untuk nanti Bapak Ibu menulis artikel UAS, Bapak Ibu menggunakan data yang sudah ada. Saya akan beritahu bagaimana caranya. Lihat sini baik-baik Bapak Ibu. Di sini kan nih mulai setelah menganalisis data, lalu menulis artikel ilmiah. Ini nih, menulis artikel. Apa saja yang ada. Nah, Bapak Ibu lihat template yang ada di jurnal epistemik yang tadi, ya. Tuh, referensi, citasi, merevisi artikel, publikasi. Ini saya tadi menyampaikan bagaimana contoh aplikasi dalam risetnya. Ini nih. Nah, Bapak Ibu, eh, saya tadi mengatakan kepada Bapak Ibu, Pak, tadi Bapak bilang kalau untuk UAS dan UTS, kalau UTS kan udah jelas, Pak. Bapak Ibu menggunakan apa yang nanti jadi paparan itu sebagai UTS, Pak. Kalau untuk UAS, ini ada penjelasannya di sini. Anda bisa menyusun 2 artikel, sekali lagi, menyusun 2 artikel dari data yang tadi Anda dapatkan berdasarkan ini, instrumen ini, Pak. Berdasarkan instrumen ini, Pak. Anda ketika ke lapangan menggunakan instrumen ini, nanti Anda bisa menyusun 2 artikel sekaligus. Padahal ke lapangannya 1 kali. Padahal ke lapangannya 1 kali. Tapi dengan data yang dimiliki kalau Bapak Ibu ini, contoh kecilnya ini nih Bapak Ibu. Ketika contoh Bapak Ibu menggunakan riset ini, berikut adalah 2 contoh judul artikel pengembangan yang dapat disusun berdasarkan data yang penelitian tentang implementasi siklus PPEPP dalam sistem penjaminan mutu internal di sekolah. Namun dengan analisis dan insight yang berbeda. Insight itu artinya wawasan yang berbeda. Contoh judul yang pertama jadi ini, Pak. Efektivitas tahap evaluasi dalam siklus PPEPP studi kasus di sekolah X. Sekolah yang jadikan tempat Bapak Ibu melakukan riset. Fokus dan insight-nya ini nih. Artikel ini mengkhususkan analisis pada tahap evaluasi saja dalam siklus PPEPP. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana tahap evaluasi dilaksanakan di sekolah X. Apakah melibatkan semua pemangku kepentingan, alat evaluasi yang digunakan, serta kendala yang dihadapi. Ini saya sedang berbicara contoh untuk kelompok 1 nomor 1, ya, yang punya Pak Akmal nih. Yang kedua, insight yang dihasilkan dapat mencakup rekomendasi untuk meningkatkan proses evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan di sekolah.
Nah, contoh bagian artikelnya ini contohnya. Kalau judulnya ini. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua yang ini. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi siklus PPEPP perspektif sekolah X contohnya. Ini penjelasannya ada. Jadi judul artikelnya sudah disiapkan, Anda tinggal pilih salah satunya saja. Pak, gimana bisa sampai seperti ini? Nah, gampang Pak, Anda pakai prompt ini saja, nanti Anda bisa masukkan ke dalam chat GPT, masukkan, nanti dia akan mengeluarkan contoh judul-judulnya. Seperti contoh ini ya, saya akan gunakan ini promptnya, masuk ke chat GPT, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kemudian saya masuk ke judul yang kedua. Tadi kan judul pertama mah implementasi siklus PPP ya. Saya pengen ngebantu Pak Sopyan. Tantangan dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal di Madrasah Y. Saya copy ini. Saya masukkan ke prompt yang tadi. Nah, saya ingin agar mahasiswa dalam satu kali riset tentang implementasinya dihapus. Nah, hmm, ini di kurung buka kurung tutup. Nah ini di juga dapat menyusun artikel ini dengan data-data yang dimiliki, namun dengan analisis dan insight yang berbeda. Bisa berikan contoh dua judul artikel pengembangan yang berbeda? Nah, nih saya copy kan. Ini yang bahkan dia sampaikan, Pak. Tuh, Pak Ibu. Tadi kan judulnya cuma ini, Pak Sofyan. Tantangan dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal di Madrasah Y. Dengan data yang Anda kumpulkan nanti, Anda bisa membuat artikel yang lain. Ada dua pilihan. Strategi penguatan budaya mutu dalam mengatasi tantangan penjaminan mutu internal di Madrasah Y. Itu kan bisa, Pak. Dengan data ini Anda bisa sampaikan. Yang kedua, atau Anda pilih yang ini. Peran kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan efektivitas penjaminan mutu internal di Madrasah Y. Ini fokusnya. Gitu. Jadi dari data yang Anda kumpulkan di awal, Anda bisa sudah siap-siap menyusun artikel untuk UAS, Pak. Jadi soal UASnya sudah bisa dikerjakan di awal. Nah, pasti liar dan banyak pertanyaan. Jadi saya sekarang mempersilahkan kalau ada yang mau nanya boleh. Silakan, Pak. Pak, kalau judul kelompok 1 nomor 5 itu, tadi Pak ada kata-kata baiknya atau enggak, Pak? Bentar, saya belum cek. Iya, Pak. Masa banyak? Praktik baik, Pak, maksudnya best practice. Baik, Best baik, Pak. practice penjaminan mutu internal di sekolah berbasis religius ya. Anda cari sekolah yang sudah menerapkan penjaminan mutu yang bagus, sekolah dengan ya baik. Sekolah sendiri boleh ya, Pak ya? Kenapa? Sekolah sendiri boleh, Pak, tempat kedua sendiri. Ulah Pak, sekolah sendiri mah bisa itu objektif. Insya Allah objektif, Pak. Betul Pak. Saya bilang saya termasuk mazhab orang-orang yang usaha untuk tidak melakukan riset di tempat sendiri Pak. Alasannya paling tidak tiga hal Pak. Ya. Satu, Bapak Ibu dipastikan tidak bisa 100% objektif. Karena pasti ada kepentingan di situ, Pak. Bahasa saya sih akan muncul konflik of interest, Pak. Itu yang paling 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 pertama. Yang kedua, eh, Anda tidak akan bisa secara bebas menyampaikan dan menggali informasi yang sebetulnya Anda sudah tahu sendiri jawabannya. Nah, yang ketiga nih, Pak. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan pengalaman baru karena sekolah sendiri mah ada kudu diteliti geus apal sorangan. Itu Pak maksudnya. Justru harapan saya Bapak Ibu kenapa harus mengkaji keluar itu adalah dalam rangka kita belajar untuk kepentingan kita dari belajar dari orang lain. Itu pentingnya Pak. Itu yang paling penting. Karena kalau Bapak Ibu sudah berpraktek mah saya pikir sudah jangan diragukan lah. Ini orang-orang yang kahot dalam dunia pendidikan. Cuma ketika berbicara bagaimana pengalaman kita belajar, kalau bahasa saya sih belanja masalah dari orang yang sudah menyelesaikan masalahnya, gitu Pak.
Pak, izin Berarti bertanya bisa minta untuk ini Pak ya, minta surat ininya. Biasanya kan sekolah suka minta Bisa, Pak. surat Bisa, bisa. penelitian ya. Betul. Bapak bisa langsung WA Pak Riki, Pak. Pak Riki. Pak Oh, Riki, Pak Riki Pak. Ya. tugas nih dari Pak Mulyawan untuk ke lapangan. Saya minta dibuatkan, Bapak tinggal tulis aja nama sekolahnya apa, gimana, nanti mereka yang akan nanti membantu, Pak. Pak untuk tempat Pak, penelitian bisa di ini Pak di sekolah tinggi gak Pak? Kita di kampus gitu, Pak. Ya di kampus sekolah tinggi Boleh, gitu. Pak. Saya tidak membatasi mau kampus, mau lembaga. Yang penting lembaga pendidikan, Pak. Oke. Yang penting lembaga pendidikan. Ya Pak. Bisa saling bantu mungkin ya Pak ya, tukar-tukar sekolah gitu Gimana, Pak? antara rekan yang lain. Oh, boleh, itu mah teknis, Pak. Boleh ya. Silakan. Iya, Silakan. siap. Silakan. Itu mah silakan diselesaikan secara adat, Pak. Diselesaikan secara adat. Yang penting mah satu, Pak. Saya berharap Bapak Ibu itu mendapatkan pengalaman baru dari upaya belajar tentang mata kuliah sistem penjaminan mutu, Pak. Karena tujuan mata kuliah ini sebetulnya sedikit banyaknya mengubah cara berpikir kita tentang, oh gini betul mah kieu ngalakukeun teh. Ini ternyata ini berhasil. Kenapa tidak kalau saya punya kewenangan untuk melakukannya, ya bisa saya lakukan gitu, Pak, maksudnya, Pak. Jadi perlu Bapak Ibu pahami dulu bahwa tujuan dari mata kuliah ini di samping Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan secara teoretis ya, tapi juga ada pengalaman lain yang itu tidak akan Bapak Ibu bisa dapatkan kalau Bapak Ibu tidak melakukannya secara langsung, Pak. Karena saya juga relatif tahu lah, Bapak Ibu kan termasuk orang-orang di lembaga pendidikannya punya pengaruh tinggi ya, sehingga kadang-kadang kalau disuruh-suruh orang kan nggak mau, Pak. Yang nama disuruh ku dosen, aku daek, Pak. Lamun terpaksa, Pak. Siap, Karena Pak kalau dosen. sudah merasa ada pada posisi zona nyaman, Pak, apalagi sudah jadi kepala sekolah atau ketua yayasan gitu ya. Kadang-kadang ada keengganan untuk berubah, ada keengganan untuk melakukan sesuatu yang baru. Karena merasa, saya mau segini juga sudah cukup. Nah, ini problem kita, Pak, di penjaminan mutu itu sudah merasa selesai urusan kita itu, Pak. Masih banyak yang perlu kita harus lakukan sebenarnya gitu maksudnya. Oke. Ini ada 33 orang ya dari 40-an, kemana nih 10 lagi nggak ada, Pak? Halo? Kalau Ya, tadi Pak. perkuliahan yang tadi 40 lebih Pak yang hadir. 40 ya? Ini baru 34 orang nih. 35 itu dengan saya maksudnya. Sepertinya kelempar-lempar mungkin Pak. Waduh, Soalnya lagi hujan, jadi hujan. lepas masuk. Iya. Siap. Oke, yang mau bertanya boleh raise hand dulu, Pak. Coba dicari kotak raise hand-nya biar saya bisa mengidentifikasi namanya. Nah, Bu Dewi Kania. Assalamualaikum. Iya, Pak, ini dari Saiful, Pak, dari Jombang. Izin bertanya, Pak. Benar. Itu Pak untuk penelitian. Aduh, ini tuh jadi Pak Belit ya. Oke, sebentar. Raise hand dulu yang Ibu Kania, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau menanyakan tentang ini Pak, narasumbernya. Misalnya kan kalau di RA itu di TK ya, Raudatul Atfal itu teh kepala sekolahnya kadang rangkap jadi TU-nya juga, operatornya juga, gurunya juga. Jadi boleh ya Pak? Ya itu mah berarti kepala sekolah kan pasti tidak satu orang ya. Maksudnya kepala sekolah satu, guru satu, berarti 2-an gitu. Boleh apa? Kalau ada yayasan berarti sama yayasan tambah satu gitu. Begitu, Bu. Siap nuhun Pak. Sesuaikan dengan tema-temanya ya. Ibu teh siapa namanya? Ibu Dewi ya? Iya betul Pak. Ibu Dewi teh kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 nomor 5 itu temanya tentang bentar. Berarti masuknya ke pertemuan 2 tentang efektivitas sistem penjaminan mutu eksternal di sekolah swasta. Ya, berarti Anda cari lembaga pendidikan swasta, bagaimana efektivitas sistem penjaminan mutu eksternalnya. Pasti ada pertanyaan begini, Pak, apakah sekolahnya harus dipastikan harus bagus banget gitu? Yang kira-kira memang unggul, apa pakai bahasa Inggris, bayarannya mahal, dan lain-lain. Saya pikir enggak juga, Pak. Tidak juga.
Kalau Anda menemukan ada sekolah dengan keunikan tertentu, ini lain cerita, Pak. Jadi sesuatu yang baru. Saya membayangkan begini, Pak. Di sini kan ada 45 orang contohnya. Anda menyebar di Kabupaten Bandung atau di Bogor apa di mana gitu. Anda mendapatkan sekolah-sekolah dengan tingkat apa cara mereka melakukan penjaminan mutu yang unik. Menurut saya itu bisa jadi temuan yang harus dipublikasikan. Itu. Nanti Bapak Ibu jangan kaget kalau saya nanti di grup akan mengirimkan tentang bagaimana cara untuk menyusun artikelnya gitu ya. Nanti saya kasih tahu cara-caranya. Nanti ada video-videonya bagaimana Anda menyusun paragrafnya biar Anda itu rapi, bagaimana cara mencari referensi. Saya akan dampingi Anda dengan video-video saja. Yang penting Anda mau nontonnya, gitu ya. Nah, nontonnya itu harus pakai headset, Pak, kalau Anda mau betul-betul mendapatkan ilmunya. Jangan sampai tidak pakai headset. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya kenapa? Kok harus pakai headset? Kebayang tuh, Pak, geus mah make HP nage leutik, terus suarana leutik, geus moal kadengna naon, Pak? Kecuali kalau Anda di layar besar, nah kalau di laptop itu gimana? Anda sendirian, nggak ada suara yang lain kecuali Anda mendengarkan laptop itu, pasti akan lebih masuk, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya cara belajarnya sudah mulai bergeser ya. Sebenarnya. Oke, Bu Dewi, ada yang lain silakan raise hand, Pak. Biar saya bisa mempersilahkan dengan mudah. Bapak Ibu kalau ingin tahu raise hand, bisa dikasih tahu di mana raise hand? Ada di React yang ada gambar love-nya ya. Di reaksi dia Hand yang gesture. ada lop-lop. Silakan, react, recognize hand gesture. Sok Pak, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Pak Toib Saifullah, Pak, Coba Pak dari Toyib, Jonggol. Pak Toyib raise hand dulu Pak, biar ketahuan Pak. Coba. Ini masalahnya apa? Perkuliahan online harus bisa biasa Pak. Kalau yang begituan. Nih ada Pak Asep, ada Pak Akmal. Oke, nanti Pak siapa lagi tuh? Pak Dede, Pak Muhammad. Ada udah dipicet-picet Pak. Oke, saya persilahkan dulu yang nge-raise hand dulu ya. Pertanyaannya singkat, padat, jelas. Silakan Pak Akmal. Oh, terima kasih Pak Dokter. Ya. Ini pertama mau nanyakan nomor WA Pak Riki untuk minta surat Oh, siap. pengantar itu. Langsung dikirim Pak, langsung dikirim. Oh ya, terima kasih. Oke. Pak Asep Septian, mangga. Untuk ini Pak, template jurnalnya, Oke. apakah ada? Oh, ada Pak. Ada. Oh iya. Bapak tinggal masuk ke sini. Nanti saya perlihatkan nih Pak. Nih ya. Ya. Share. Sorry. Nih. Oke, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Don't blink. Ulah naon? Don't blink teh. Ulangi cep. Ini Pak. Ini kan jurnal epistemik ya. Nih. Bapak Ibu masuk ke sini nih. Ini ada jurnal template. Nah, diklik ya. Oh, gitu. Nah, ketika diklik Bapak Ibu akan masuk download. Gitu Pak. Siap Pak. Terima Saya kasih Pak. yang ini Pak yang ada di jurnal ini juga Pak. Mudah-mudahan nanti ada yang ngepas, yang gimana nih. Ya. Ini Pak, artikel jurnal ini nih, jurnal epistem. Oke. Siapa lagi Bapak Ibu? Bentar. Saya ngirim dulu nih ke Pak Kosman nih, Pak Akmal. Ah. Sudah ada di grup Pak. Saya sudah kirim di grup tuh Pak Riki ya. Oh ya, terima kasih, Dok. Terima Oke. kasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini nih, siapa nih? Bentar. Pak Muhammad Iman, mangga. Ya Pak, izin bertanya lagi. Ini Pak terkait pertemuan. Sebelumnya saya dapat informasi itu bahwa pertemuan kita itu menjadi 7 kali pertemuan. Jadi yang untuk yang fixnya yang mana Pak? Karena kalau 7 kali pertemuan berarti kan 1 kali pertemuan itu 2 kelompok ya Pak ya, kelompok 1 dan kelompok 2 yang harus tampil seperti itu Pak. Iya. Gampang Pak, itu mah teknis. Nanti tugasnya kalau misalkan nggak kebagian presentasi, Bapak dan Ibu semua bikin video presentasi. Ah, gitu aja Pak. Siap Pak. Video presentasi 10 menit, nanti saya pengen lihat bagaimana paparannya dan lain-lainnya. Lebih eces Pak itu Pak. Lebih mudah sekarang Pak. Ya. Siap Pak, atur nuhun Pak. Pak Dedi Sumarna, mangga.
Pak Toyib sudah ketemu belum itunya, ikon react-nya? Udah, Pak. Nah, ada. Sok, silakan Pak. Ya, betul Pak. Oke. Silakan Pak Dedi dulu, Pak Dedi. Ya Pak, aduh, hapunten. Ya. Saya agak telat masuknya itu, saya masuk ke kelompok berapa? Oh, Pak Dedi ya. Pak Dedi T sebentar. Dedi. Kelompok 2 Pak. Kelompok 2 nomor 1. Saya kirimkan ulang nih di grup ya. Jadi bahasanya revisi apa ya? Pak izin Pak Agus Tedi Pak. Kelompok revisi. Sebentar Pak. Kelompok revisi. Siapa Pak? Pak izin kalau Agus Tedi masuk kelompok berapa Pak? Agus ya, Pak Agus tadi ya. Ya betul Pak. Saya juga terlambat masuknya tadi. Pak Agus tadi kelompok 6 Pak. Kelompok berapa Pak izin Pak? 6 nomor 2. Baik Pak, terima kasih kelompok 6. Pak Toyib, Oh, maaf Pak Toyib. Pak. Nanti apa akan di-share lagi nama-nama per kelompok sama Pasti semua akan di-share ulang. Tidak ada yang iya. tidak di-share. Ya udah. Jadi ditunggu aja deh Pak ya. Terima Nah, kasih langsung Pak. saya kirim sekarang. Ya, Oke Pak Toyib, silakan Pak Toyib. Baik, Pak. Yang akan saya tanyakan, Pak, untuk tataran teknis di lapangannya kan secara otomatis apakah kita dengan wawancara itu kita langsung direkam, apa memang hanya dengan cara kita mendengarkan langsung kita dari otak kita, Pak, dengan direkam ya. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali nih Pak Toyib. Karena ini masalah teknis ya. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan proses wawancara, saya pikir lebih bagus direkam aja Pak. Direkam. Jadi Bapak izin dulu kepada narasumbernya. Contoh pada narasumber Bapak, Pak Kepala, mohon izin Pak, saya mau melakukan ini untuk direkam supaya nanti saya bisa mudah untuk menyusun hasil wawancaranya, apakah diizinkan? Oh iya, nggak apa-apa, direkam. Nah, kalau direkam, enak Pak. Berarti Bapak mah fokus aja tektokan wawancara, nanti Bapak pulang, semua hasil rekaman itu ditranskrip Pak. Ditulis lagi. Nah, nama ayah aplikasi Pak bisa mengkonvert dari suara menjadi tulisan, ada Pak. Tenang aja. Zamannya enak wis canggih bisa Pak, tenang Pak. Mau ripuh di kudu ditulis hiji-hiji. Tetapi memang kudu dicek deh Pak, bilih lepat gitu. Iya. Makasih Pak ya. Siap. Terima kasih. Ibu Sri, mangga Bu Sri, sebelum Pak Dedi. Assalamualaikum Bapak, maaf izin bertanya. Ya. Tadi kan kata Bapak tidak boleh melakukan penelitiannya di sekolah sendiri ya. Betul. Nah, kalau misalnya saya kan baru di sekolah yang baru ini baru mengajar gitu Pak. Dan saya melihat banyak sekali masalah yang harus dikaji. Boleh nggak Pak? Tetap nggak boleh Bu. Kenapa coba? Karena Anda tidak akan pernah bisa secara berani dan speak up bicara tentang lembaga yang Anda jadikan sebagai bahan riset. Tetap nggak bisa. Apalagi baru ya Pak. Apalagi baru kan bisa disirian Pak. Baik. Kamu dicirian karunya Bu. Aduh kakar ge asup geus kudu dicirian deui alah karunya aing. Baik Pak, terima Sekolahnya kasih. bukan yang lama Pak. Maksudnya sekolah yang ditinggalkan boleh. Yang penting kita tidak ada ketergantungan dengan sekolah itu secara apapun Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih. Kita itu adalah mencari dan mendapatkan sesuatu yang baru sebenarnya, itu yang penting itu Pak. Jadi bukan persoalan apakah ini teh kudu anyar atau kudu bagus, bukan Pak. Bapak Ibu harus mendapatkan pemahaman, keterampilan, pengetahuan yang baru, yang baik sebagai bahan Anda untuk belajar lebih baik lagi ke depannya gitu. Ya. Oke, Pak Dedi gimana Pak Dedi? Pak Dedi, ya silakan yang raise hand. sudah tadi saya nanyain masuk kelompok berapa. Itu raise hand-nya diklik Pak. Berarti jangan terus begini, jadi dianggapnya masih kena nanya. Siap. Oke, Pak Muhammad Iman, silakan. Ya, satu lagi Pak.
Kalau penelitiannya dilakukan di sekolah yang belum terakreditasi ataupun sekolah yang contohnya dia ngikut ke sekolah lain gitu Pak, Oke, untuk ujiannya, untuk apanya itu diperbolehkan tidak Pak? kalau buat saya itu jangan Pak, jangan dulu Pak. Oh jangan ya Pak ya. Jangan dulu. Karena Siap siap. secara normatif lembaga pendidikan tersebut sebetulnya belum terakreditasi Pak, karena dia masih nginduk ke sekolah lain. Ya. Jadi Ya, dia siap siap. belum bisa terukur secara normatif yuridis bahasa pemerintah mah beneran layak lah gitu ya. Karena memang secara langsung belum melakukan apapun. Iya betul ya. Betul. Siap siap Pak. Hatur nuhun. Siap. Bu Tati, mangga Bu Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, izin bertanya, Siap. apa tadi materi yang Bapak sampaikan ada rekamannya nggak Pak? Oh, nanti saya rekam. Ini sedang direkam Bu, ini sedang saya rekam. Oh gitu. Oh ya, siap-siap. Nanti saya akan ambil rekamannya, saya lempar ke YouTube, linknya nanti saya kirim ke Bapak Ibu. Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Siap, siap. Saya sudah bisa menduga pasti banyak yang terlewat, nu asupna telat atau keluar ke jero, biasalah, gitu ya. Kali. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain silakan. Yang penting gini, nanti saya ketika selesai ini, Bapak Ibu lakukan saja dulu tahapan untuk pengumpulan data. Nanti saya akan kirimkan file-file bagaimana Bapak Ibu untuk bisa menyusun artikel dalam waktu yang cepat dengan menggunakan artificial intelligence. Bapak Ibu juga harus bagaimana mencari referensinya dulu. Nah, itu yang paling penting, Pak. Mencari referensi yang paling penting. Sebab dari referensi, Anda juga harus dari mulai sekarang menggunakan Mendeley juga harus biasa atau Zotero. Ya, Bapak Ibu, please saya minta ke Bapak Ibu, atuh goreng-gorengnya beres kuliah S2 teh bisa Mendeley atau gitu ngetik tehnya. Ngero gitu namanya. Awalnya mungkin teka arti teh naon nih makhluk naon Mendeley teh gitunya atau Zotero teh naon sih gitu. Tapi ku sabab kapaksa kudu ngerjakeun tugas bari kuliah ya akhirnya harus bisa. Gitu. Pak Atep, mangga Pak Atep. Iya, Pak Dokter. Saya mau nanyain ini metodologi penelitiannya Pak itu. Oke. Secara kualitatif ya? Betul. Atau Kita gunakan kualitatif saja Pak, yang mudah. Tapi kualitatifnya nanti arahkan pada minimal 3 hal. Kalau tidak studi kasus, ya, studi kasus, Anda bisa fenomenologi atau Anda bisa etnografi. Tapi saya menyarankannya studi kasus saja Pak. Ya. Oh ya, siap. Studi kasus. Karena studi kasus itu punya keunikan. Syarat syarat sebuah penelitian itu jadi studi kasus minimal masalah yang dikajinya itu masalah yang unik, masalah sesuatu yang urgent yang bisa dikembangkan. Begitu Pak. Ya. Jadi kita arahannya untuk penulisan artikel kita kualitatif, jenisnya studi kasus saja. Oke. Mangga, Bapak Ibu, ada lagi? Jadi Pak, kalau untuk S2 ini sebenarnya terutama nanti untuk tesis ya, yang paling diprioritaskan itu atau yang lebih baik itu pemilihannya ke kualitatif, kuantitatif atau mix Pak. Yang paling ininya nggak ada ini Pak. Nggak ada. Bapak boleh pilih mau kualitatif boleh, mau kuantitatif boleh. Siap Pak. Kalau mix method saya nggak recommended Pak, karena Bapak enggak ya Pak. Karena Bapak sedang membuat 2 buah penelitian Pak. Satu yang kuanti, satu yang kuali. Riweuh Pak, teteh Pak. Nyen hiji kecan tentu beres Pak, ini ngejitah 2. Siap Pak. Pokoknya cari yang paling cepat, paling mudah, dan Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Itu untuk tesis Pak. Kalau saran saya, kalau ditanya, Pak mending kuanti, mending kuali. Saya mah mending kuantitatif Pak. Lamun dititah ke tesis Pak ya. Iya Pak. Kuanti Pak. Pak Dokter, izin bertanya Pak Dokter. Ya, ini mata kuliah sistem penjamin mutu ini apa gunanya bagi kalau seandainya saya sebagai kepala sekolah, gunanya bagi penjamin mutu sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus. Barusan siapa yang nanya Pak? Pak Acep Jaka. Acep ya.
Kalau saya tidak salah pertanyaan Bapak, apa untungnya ya? Atau apa Pak? Apa manfaatnya? Apa untungnya bagi kepala sekolah Ulangi Pak. apa untungnya bagi kepala sekolah? Oke. Untungnya berarti kepala sekolah memiliki mindset tentang kualitas, Pak. Satu itu. Yang kedua, kalau Bapak sebagai kepala sekolah dan Bapak menjaga mutu lembaga, maka sekolah yang Bapak dirikan itu tidak hanya sekedar berdiri, tapi juga akan berkelanjutan, Pak. Problemnya, kita banyak melihat lembaga pendidikan itu, kalau dalam bahasa agama, ya bahasa kita, Pak, la yamutu wala yahya, tidak bermutu karena tidak ada biaya. Coba Pak. Itu lain bahasa agama, berarti bahasa ya wa amut. satir. La yamutu wala yahya, ya sudahlah tidak bermutu, sudahlah tidak berdaya karena tidak punya biaya. Rata-rata lembaga pendidikan kita berharap bisa bertahan, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya bertahan di era keterbukaan, di era orang lain mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Contoh kasus, Pak. Contoh kasus. Ini saya bicara dari apa yang menjadi pengalaman saya, Pak. Saya pernah jadi pengawas sekolah, Pak. Pengawas sekolah pada Madrasah Aliyah. Saya sudah ingatkan ke lembaga binaan saya. Waktu itu di satu kecamatan, baru ada satu Madrasah Aliyah, Pak. Tapi di kecamatan itu ada 8 Madrasah Sanawiyah. Saya bilang, hati-hati. Yang namanya rival Anda nanti, kompetitor Anda, itu bukan Anda sendiri. Tapi yang 7 Madrasah Sanawiyah ini, mereka akan kepikiran untuk menyusun dan mendirikan lembaga Madrasah Aliyah. Saya bilang gitu. Oh tenang Pak, masih kena tembih dah. Mereka masih kena anyar. Pak, ternyata tahun depan ngadirikan Pak dengan mengajukan izin operasional Pak. Sekolah yang lain. Betul, di sini juga begitu Pak. Kenapa Bu? Yang berdua ya karena nggak ada biaya. Ya, tadi pertanyaan Pak Acep tadi Pak. Berarti problemnya sebetulnya karena gini Pak. Lembaga pendidikan manapun ketika berdiri, pertanyaannya adalah apa yang bisa membedakan antara lembaga Anda dengan lembaga lain sehingga orang atau masyarakat masih memilih lembaga Anda? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab kalau Anda bisa memiliki added value, Pak. Nilai tambah yang ada di lembaga tidak hanya sebatas ngaluarkan budak menang ijazah, budak beres gitu. Nggak hanya begitu ternyata. Jadi lembaga-lembaga pendidikan yang sebut saja mapan, sekolahnya, orang tua sudah tidak lagi bicara biaya, itu pasti karena sesuatu yang disebut dengan added value, Pak. Dan added value itu yang kita namakan dengan kualitas, dengan mutu. Maka kalau ditanya, saya merasa Bapak resah atau apapun namanya, ketika berbicara, apa untungnya saya belajar tentang sistem penjaminan mutu? Betul, Pak. Ini yang justru harus dipertanyakan oleh kita semua. Sebetulnya selama ini, apakah kita sebagai insan pendidikan, baik di madrasah atau di sekolah, berbicara pendidikan itu bicara standar mutu tidak, Pak? Kalau kita tidak bisa bicara standar mutu, berarti yang kita lakukan itu adalah hanya rutinitas saja, Pak. Nah, itu problemnya, Pak. Rutinitas dari berangkat pagi, pulang sore, yang penting guru dapat gajian, siswa bayaran gitu ya, atau bosnya cair lah. Selesai, Pak. Kalau itu yang terus-terusan terjadi, apa yang menjadi added value-nya? Nilai tambahnya apa buat siswa? Nah, itu yang kita sebut dengan kualitas. Bapak Ibu kalau berbicara tentang kualitas, pasti nanti ukurannya berbeda-beda, Pak. Ada kualitas, seperti contoh beginilah. Bapak Ibu yang pasti tahu, kalau Gontor itu jangan ditanya untuk masalah kualitas, minimal dalam sisi dalam sisi kualitas beres siswa dari sana, Pak. Pasti bahasa udah di tangan. Kepemimpinan pasti. Ya. Kualitasnya bagus. Nah, dari itu cenah biayanya ada. Hal itu Pak, hanya di dalam bahasa dan kepemimpinan. Di komputer apa bisa apa tidak? Belum tentu Pak. Ya.
Tetapi dia punya sesuatu yang dijual. Nah, maksud saya, lembaga pendidikan siapapun yang ada di kita, itu pasti memiliki orientasi pengen lebih bagus. Cuma masalahnya, apa yang akan lebih kita utamakan, Pak? Apakah kita akan utamakan masalah kemampuan bahasa Arab kah? Atau mungkin kemampuan memiliki kecakapan hidup? Ataukah mungkin memiliki kemampuan leadership? Atau berwirausaha atau apa? Bahkan Pak, kalau dalam konteks kualitas dalam hubungannya Bisik dengan kaklik. apa Jadi tiung, bisik problem lain, kaklik. ya problem-problem lain, seperti gini Pak, ada sekolah yang dia mendapatkan piagam penghargaan internasional hanya gara-gara sekolah itu membiasakan sekolahnya tidak ada plastik, Pak. Jadi sekolahnya itu sudah tidak ada plastik, pokoknya ke sekolah itu nggak boleh bawa plastik. Tapi itu bisa mendapatkan penghargaan internasional, Pak. Bayang. Secara kualitas jadi naik, Pak. Ratingnya jadi bagus. Bapak Ibu pernah tahu nggak? Ada penyanyi luar negeri, saya lupa namanya siapa ya. Si Anon Carter gitu. Yang dia viral hanya gara-gara waktu itu guru musiknya itu viral lagi ngajarin anak musik, Pak. Musik yang dia pelajari itu ternyata musik yang dari si penyanyi itu, aduh saya lupa namanya, Pak. Nanti kalau ingat saya nanti kirim di grup deh. Bagaimana seorang artis luar negeri datang ke sekolah itu, Pak, di sekolah Al-Azhar di Aceh, itu artis terkenal dari New York langsung datang ke Aceh hanya untuk melihat bagaimana pembelajaran seni yang ada di sekolah itu, Pak. Nah, maksud saya hal-hal begini kan belum banyak dikaji, Pak. Kualitas kita itu banyak sebetulnya, Pak. Tidak hanya dari aspek bahasa. Makanya kalau Bapak tadi bertanya begitu, buat saya ini pertanyaan yang sedikit sedikit banyak mengusik bahwa kita memang perlu mempertaruhkan dan mempertanyakan tentang kualitas karena memang apakah ada untungnya atau tidak. Gitu. Mudah-mudahan tidak puas Pak Acep. Nanti kita diskusikan lagi di sesi berikutnya. Pokoknya Bapak Ibu, nanti saya akan kirimkan seluruh file ini kepada Anda semua. Nih, termasuk ini nih. Pokoknya Bapak Ibu sudah dapat kebagian dari setiap orang itu setiap pertemuan mendapatkan jatah untuk paparan atau presentasi. Sekarang sudah pukul 17.34. Mohon maaf lebih 4 menit waktunya. Nah, nanti filenya saya akan segera kirimkan kepada Bapak Ibu. Segera. Terasa, Kalau Pak. tidak paham, nanti silakan Anda kontak saja di grup. Nanti secepatnya saya jawab. Ya. Siap. Yang penting tugas Anda sekarang mah nyari data dulu di lapangan. Ketik heula datana, kumpulkan hasil wawancaranya, kumpulkan hasil observasinya, kumpulkan dulu hasil studi dokumentasinya, dan nanti tinggal bagaimana cara menuliskannya. Nanti saya pandu, insya Allah. Jangan khawatir, ya. Ulah waka baperan, tenang, we, ya. Jadi banyak chat yang belum saya belum saya tanggapi nih. Apa ya nih, Pak Aris? Apakah bisa penelitiannya di PAUD yang belum berakreditasi? Tadi sudah dijawab. Jangan dulu, Pak. Jangan dulu yang belum berakreditasi. Minimal akreditasi itu adalah cara negara memastikan bahwa lembaga pendidikannya aman dikonsumsi masyarakat. Itu sebetulnya, Pak. Ya, karena berdasarkan standar negara. Dan Ibu Haja Imas, mau penelitian di SMP yang memang layamutu walayahya tidak bermutu karena nggak ada biaya jadi kurang peminatnya. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Itu mah terus ke yayasan badai hirup kene atau badai dilanjut mau gitu. Ulah bahasa kia Pak. Pak, awet rajet Pak. Aduh karunya. Ya, awet nama. Ngan rajet kan pas awet terus kan jadi tungtung nama tidak ada kualitas apapun Pak. Aduh karunya ya. Mantap penjelasannya. Mantap. Ya. Ayo orang take over we lah, mangga lah lanjut. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu kita melakukan riset itu bareng-bareng. Pokoknya yuk kuliah jadi mahasiswa teh saneskan ukur dinten Jumat jeung Sabtu, tapi itu Senin tapi ka Kamis ke mahasiswa. Kade bisa hilap ya. Aduh, orang lebar tugas sih. Pan Senin ke jadi mahasiswa keneh, Pak.
Ngantuk Pak kan? dosen, naroskeun terakhir Pak dosen. Ya, gimana Pak? Pak dosen teh anu leresna linggihna di mana? Saya mah tinggal di Sukabumi Pak. Tapi home base saya di Bandung Pak, di UIN. Win. Ya. Jadwal di UIN seminggu berapa kali Pak dosen? Kemarin teh 2 hari, aya nama duka Pak, tacan aya jadwal enggal, aya nama nuju apa? Nuju pengisi nilai ya teh. Jujur lah. Siap, nuhun Pak dosen. Mungkin pami di Bandung ke di kontak-kontak lah ya. Siap. Diantar Pak dosen. Siap. Bapak Ibu, atur nuhun pisan. Pak Akmal. Sama ya Pak dosen. Ya, nuhun. Salam waktunya jazakallah Kalau ketemu Insyaallah. rapat ke UIN. Insyaallah, mohon. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.